Halo saudara, senang sekali saya Madani Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur di antaranya. Penyebab ledakan di markas Brimopolda Jatim karena reaksi udara yang lembab dan cuaca panas. Warga negara Australia terseret ombak saat berselancar di pantai Gerajakan, Banyuwangi. Banjir lahar Semeru membawa berkah bagi penambang pasir di Lumajang. Pasca peristiwa ledakan di Subden Gegana Sat Brimopolda Jatim di Jalan Gresik, Surabaya, 10 korban ledakan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Selasa siang, seluruh korban yang sudah diperiksa diperbolehkan pulang karena hanya mengalami traumatik. Sementara itu, akibat ledakan, bangunan di dalam area Makobrimob hancur. Pecahan genteng dari atap dan kaca ruangan hancur berantakan. 10 korban ledakan yang terjadi di gudang Handak Subden Gegana Sat Brimopolda Jawa Timur Selasa siang sudah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Seluruh korban akan dipulangkan karena hanya mengalami traumatik. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan lokasi ledakan masih berstatus quo dan masih dalam proses pembersihan. Rencananya gudang Handak akan dipindahkan ke tempat yang jauh dari permukiman warga. Dan sudah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh tim Bidokes Polda Jawa Timur, dan insya Allah hari ini 10 korban ini sudah bisa dipulangkan karena menurut analisa dari tim dokter dan sudah dilakukan ronsen, kemudian pemeriksaan bagian-bagian dalam, tidak ada hal yang signifikan, hanya traumatik saja. Dan artinya total korban hanya 10 itu saja ya? Ya, kita pastikan bahwa data sampai saat ini yang kami dapat 10 orang itu, tidak ada korban-korban lainnya. Dan untuk penanganan di TKP sendiri seperti apa namanya? Sampai sekarang TKP ini masih status quo ya, dan masih dalam proses pembersihan ya. Maksudnya di sana kan masih ada beberapa barang-barang yang perlu diamankan sehingga bisa steril di sana. Beginilah kondisi sesaat setelah ledakan yang diduga mortir temuan sisa zaman Belanda yang belum dimusnahkan. Genteng dan kaca serta sebagian bangunan rusak berantakan. Sejumlah rumah warga, warung serta kantor kecamatan juga mengalami kerusakan bagian di plafon. Terus langsung pecah gitu aja. Kerasnya seperti apa, Pak? Kalau kerasnya kita nggak bisa bilang, Pak. Ya. Tapi buktinya bisa memecah sama kaca. Ini jatuh-jatuh nggak pada jatuh Pak ini? Kalau ini enggak, cuma kacanya aja yang Kaca pecah. Pak, habis ledakan kaca pecah itu ada bau-bau apa Pak? saya nggak merasa mencium karena saya panik. Oh, panik ya. Ada asap nggak di keluar? Iya. Ada ya. Banterin nemen mas. Itu loh, Man. Saat apa Ibu tadi ada ledakan tadi? Saat lagi ngapain? Mau masak. Mau masak. Terus gimana ledakan? Wah. Keras. Keras ya. Iya. Baru pertama kali nih ya ada ledakan. Ini kalau dari jarak Brimob berapa ratus meter Bu? Di belakang ini berapa meter di belakang kok? 500 meter? Nggak ada ya Mbak Nur ya? Nggak ada. Keras banget ya. Terus Sampai orang-orang keluar semua. Ibu setelah ledakan itu dengar lari atau gimana Bu? Ya lari mas, takut. Ya, takut ya. Warga berharap Polda Jawa Timur mengganti kerusakan rumah dan tempat usahanya akibat ledakan. Rahmat Hidayat dan Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Tim Lab 4 Polda Jatim menyatakan penyebab ledakan di markas detasemen Gegana Brimob Polda Jatim adalah karena reaksi antara kelembapan udara dalam gudang dan panas sinar matahari. Bahan peledak low eksplosif sangat sensitif terhadap cuaca panas, tekanan maupun gerakan. Kabid Lab 4 Polda Jawa Timur, Kombes Sodik Pratomo menyatakan bahan peledak dalam gudang Brimob Polda Jatim merupakan jenis low explosive alias berdaya ledak rendah.
Namun, bahan peledak itu sangat sensitif terhadap cuaca panas, gerakan maupun tekanan. Berdasarkan penyelidikan, ledakan diduga kuat dipicu cuaca panas dan kelembapan udara dalam gudang yang sempit. Hal itu menyebabkan reaksi kimia yang menyebabkan ledakan yang efeknya sampai 100 meter dari titik ledakan hingga menyebabkan kerusakan area sekitar. Dari bahan-bahan tersebut, seperti disampaikan oleh Bapak Kapolda, itu merupakan indikasi bahan dari flash powder atau yang sering di bahan-bahan untuk mercon, bahan bondet dan yang lain itu. Bahan itu digolongkan sebagai low explosive. Justru low explosive itu sungguh sangat riskan atau sensitif terhadap berbagai gerakan. Dengan gerakan, dengan panas, dengan tekanan itu sangat mudah. Kalau high justru lebih aman. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto menjenguk dan memeriksa kondisi 10 korban ledakan yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Semua korban merupakan anggota penjinak bom atau Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto memastikan jika kondisi ke-10 korban saat ini sudah membaik dan diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Dan Pas Gegana atas perintah Bapak Kapolri untuk meninjau langsung di lapangan. TKP tadi sudah didatangi oleh Bapak dan Pas Gegana, termasuk hari ini beliau memastikan untuk korban terjadinya ledakan kemarin baik-baik saja, dan alhamdulillah sudah kita lihat 10 korban semuanya adalah anggota Jibom. Kapolda menegaskan sisa bahan peledak hasil temuan di markas Brimob selanjutnya akan dimusnahkan. Slamet Riyadi dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, minibus menghantam minibus lain dari arah berlawanan di jalur Nganjuk menuju Surabaya hingga kedua kendaraan ringsek. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk hingga kehilangan kendali kendaraannya. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya jurusan Nganjuk, Surabaya, tepatnya di Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk. 2 minibus ringsek akibat tabrakan adu banteng hingga nyaris terperosok sawah. Meski kondisi mobil hancur, 3 orang hanya terluka ringan. Kecelakaan berawal saat minibus yang dikemudikan Arif Setiabudi, warga Surabaya, melaju dari Madiun menuju Jombang dengan kecepatan tinggi. Di lokasi kejadian diduga sopir mengantuk hingga kendaraan melaju di jalur berlawanan lalu menabrak minibus dari arah Surabaya menuju Madiun. Berawal dari arah barat menuju timur, sampainya di TKP karena kurang hati-hati dan kurang konsentrasi berbeda ke kanan. Bersamaan itu dari arah timur ada kendaraan Isuzu Panther dengan nomor polisi AG 1484G yang dikemudikan oleh saudara MA. Karena jarak sudah dekat, tidak bisa menghindar lagi hingga terjadilah laka lantas yang hanya menimbulkan kerusakan kendaraan saja. Untuk korban nihil. Polisi yang datang ke TKP langsung melakukan evakuasi seluruh bangkai mobil ke kantor Satlantas Polres Nganjuk. Sementara arus lalu lintas dari arah Madiun, Surabaya maupun sebaliknya sempat tersendat. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Warga negara Australia terseret ombak saat berselancar di pantai Gerajakan, Banyuwangi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.